Halo, selamat malam. Welcome buat teman-teman yang udah pada join di webinar Widya Analitik 8 malam hari ini. Seperti biasa, saya Resti Pradita Ningtyas atau teman-teman bisa panggil saya Dita yang akan memandu webinar Widya Analitik malam hari ini. Dan malam hari ini seperti apa yang udah di-share dan teman-teman udah baca, kita mengenal mengenai big data. Ini materinya akan disampaikan oleh Mas Faris Yusuf as a VP Teknologi of Widya Analytics. Gitu. Next mungkin. Ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu who we are. Widya Analytics tentunya adalah sebuah startup teknologi ya yang bergerak di big data analytics dan juga AI atau artificial intelligence, di mana kita punya Toba AI sebagai social media analytics dan kalau di Toba AI itu ada yang namanya check brand sama trend. Nah, kalau check brand itu adalah Instagram Analytics, kalau check trend itu adalah keyword monitoring untuk Twitter. Nah, ada juga Big Data Analytics. Nah, kita juga mengerjakan sebuah data management system dan juga one stop data service tentunya. Dan ada juga artificial intelligence yang mana bentar ya. Itu juga recommendation system algoritma. Boleh next. Oke, dan service kita adalah one stop data service. Di dalamnya ada data crawling, ada data cleansing, ada data analytic, data labeling, kemudian data visualization, Twitter keyword monitoring juga. Oke. Dan kita juga punya value, punya visi nih teman-teman di sini. Pengen menjadi sebuah startup data analytic yang tentunya bisa membangun social modeling system untuk masyarakat yang tentunya ke depannya bisa jauh lebih baik gitu ya. Well, next. Nah, selanjutnya saya akan membantu membacakan peraturan untuk webinar Widya Analitik 8 malam hari ini nih teman-teman. Seperti biasa, yang pertama pastinya teman-teman di sini wajib untuk berperilaku sopan santun selama sesi nanti akan dilaksanakan dengan cara webcamnya dinonaktifkan. Nanti kalau memang mau ataupun dipersilakan oleh moderator ataupun speakers untuk bicara, baru nanti mikrofonnya dinyalakan. Tapi selama materi berlangsung, nanti mikrofon harap dimatiin, gitu ya teman-teman. Terus semua peserta juga wajib mengikuti webinar. Nah, nanti kalau untuk sesi question and answer atau tanya jawab, nanti teman-teman bisa langsung ke chat di Zoom. Buat teman-teman yang join di live Instagram, karena ini juga di-share di live Instagramnya Widya Analytics, nanti kalau yang di Instagram bisa langsung ke kolom question yang ada di Instagram. Nah, untuk teman-teman yang di Zoom, nanti langsung ke kolom question juga, pakai formatnya nama, asal daerah, terus dilanjutkan dengan pertanyaannya. Ini yang paling penting, teman-teman mungkin sudah menunggu-nunggu e-sertifikat, itu nanti juga pastinya akan diberikan ke teman-teman peserta di sini dengan mengisi form feedback yang linknya nanti dibagiin di akhir webinar ya teman-teman. Jadi ditunggu aja sampai akhir webinar, nanti akan ada kakak admin yang akan naruh linknya di kolom chat. Dan nanti teman-teman juga ngisi form feedback-nya 1 kali aja, nggak perlu diulang-ulang, cukup 1 kali aja karena nanti namanya sudah akan ter-record dan pastinya teman-teman yang sudah mengisi akan mendapatkan e-sertifikatnya. Gitu. Next. Oke, tadi karena saya sudah perkenalan, saya host malam hari ini dan kita langsung perkenalan siapa sih pembicara kita malam hari ini atau speakers kita malam hari ini. Langsung aja, ini ada Mas Faris Yusuf Bahtiar. Teman-teman bisa langsung ke Instagramnya ya untuk ngepoin si Mas Faris ini di @sapir_yb. Nah, sekalian promosi Mas Faris ya, boleh ya? Boleh boleh boleh. Boleh. Aku sekaligus mau menyapa Mas Faris, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Dita. Alhamdulillah. Sudah sholat maghrib ya tadi ya?
Sudah. Sudah, jangan terlewat ya. Oke, dan siapa sih Mas Faris? Tentunya Mas Faris di sini seperti apa yang tadi Dita udah bilang, Mas Faris ini selaku Vice President of Technology Widya Analytic dari tahun lalu 2020 sampai sekarang, dan pernah menjadi Lead Infrastructure Engineer Widya Analytic juga di 2019 sampai 2020. Kemudian menempuh pendidikan S2 Ilmu Komputer di UGM di tahun 2017 sampai 2019. Kemudian S1-nya Elektronika dan Instrumentasi UGM tahun 2012 sampai 2017. Berarti kita seumuran ya Mas Faris ya? Kayaknya seumuran, Mbak. Seumuran gitu ya. Dan ini kalau ngomongin soal prestasi banyak banget di sini berentet ya teman-teman. Pernah jadi second winner AMD R2 apa tuh bacanya tuh Mas? Aku juga mungkin bisa agak dibenerin ya. R2OC apa bacanya apa tuh? Satu roket gitu, Pak. Kayaknya. Satu osi, oh iya itu. Susah dibaca. Bisa dibaca, pokoknya teman-teman nanti bisa dicari sendiri. Terus first champion of the National Open Overlocking Tournament, second winner XTU Challenge, terus juara keempat winner Amateur Overlocking Turnamen Nasional juga, terus second winner juga Amateur Overlocking Turnamen Yogyakarta. Wah, sudah melalang buana, prestasinya sudah banyak sekali. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja mengenal Big Data bareng sama Mas Faris Yusuf. Silakan Mas Faris. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Mungkin langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Saya mau share screen dulu. Oke, nah ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke. Selamat malam. Hari ini kita mau sedikit sharing ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan di tengah materi nggak masalah. Jadi nanti biar resen atau nanti kasih tahu Mbak Dita kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Jadi kita sharing diskusi aja. Tapi memang saya pakai media presentasi buat bisa lebih menggambarkan materi yang akan disampaikan. Jadi judulnya intro Big Data apa dan bagaimana. Oke. Jadi malam ini kita akan ada empat bahasan. Pertama itu perkenalan dulu. Nanti memperkenalkan saya siapa, kemudian nanti kenalan sama Big Data juga. Terus, kenalan dulu sama data. Jadi sebelum tahu Big Data harus tahu apa itu data dulu. Terus apa itu Big Data, kemudian kan sering banget nih kita dengar tentang industri 4.0. Terus kata-kata Big Data disandingkan dengan Artificial Intelligence atau Machine Learning. Nanti kita lihat sebenarnya hubungannya seperti apa sih. Gitu. Jadi di sini nanti sumber yang dipakai itu dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, kemudian ada pengalaman dari saya dan tim sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan big data. Gitu. Oke, jadi izin perkenalan dulu ya. Tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Faris Yusuf Baktiar. Tadi sudah diperkenalkan. Saya S1 di Elektronika dan Instrumentasi UGM atau lebih dikenal dengan ELINS UGM. Kemudian S2 di Ilmu Komputer UGM. Kemudian pengalaman kerjanya dulu di 2015 sampai 2019 peneliti dan instruktur di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi dan juga Sistem Komputer Jaringan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Kemudian di 2018 sampai 2019 juga dipercaya sebagai IT Infrastructure Engineer di salah satu company, Delatec, yang menangani proyek CDMS di Pertamina Hulu Energi. Kemudian 2019 sampai 2021 sekarang di Widya Analytic sebagai masih merangkap sebagai lead IT infrastruktur dan juga VP teknologi di Widya Analytic. Oke. Kita mulai ya. Pertama, sebelum kita lebih jauh dengan big data, kita harus tahu dulu nih data. Data itu apa sih gitu kan. So what is data? Data itu
bisa dibilang merupakan sebuah entitas, jadi sesuatu gitu yang bentuknya bisa bermacam-macam, yaitu entitas yang mengandung informasi, terus mengandung fakta atau pengetahuan gitu. Kemudian data itu sebenarnya nilai informasinya itu nilai dari perspektif. Dari perspektif orang yang melihat sebuah entitas tersebut gitu. Jadi analoginya saya berikan di dalam slide ini ada batu dan invoice gitu. Ini ada dua hal yang kelihatannya berbeda banget ya. Tapi dua-duanya bisa jadi sumber data bagi perspektif tertentu. Jadi batu bagi orang keuangan itu bukan merupakan data karena ya batu apa sih gitu kan, nggak penting banget buat orang keuangan gitu. Tapi kalau bagi geologis, seorang yang bekerja di bidang geologi, batu itu merupakan sumber fakta, pengetahuan dan juga informasi mengenai sesuatu yang ada di dalam bumi gitu. Sebaliknya, invoice juga kalau bagi seorang geologis yang dalam hal ini bekerja di bidangnya ya, tidak berhubungan dengan keuangan, tentu saja bukan merupakan data yang penting gitu, tapi bagi keuangan invoice bisa jadi hidup matinya perusahaan gitu kan. Jadi data itu nilai informasinya dilihat dari perspektif. Jadi bisa jadi kertas surat berharga bagi seorang seorang apa ya, kertas berharga misalnya surat-surat saham gitu, bagi seorang pegawai negeri mungkin tidak begitu berharga karena mungkin dia tidak punya gitu ya, atau tidak dalam pekerjaannya tidak membutuhkan surat saham gitu. Tapi bagi pelelang saham, surat saham merupakan data bagi dia gitu. Jadi data itu dinilai dari perspektifnya. Jadi bagi kalian mungkin rekan-rekan sendiri mungkin punya datanya masing-masing ya gitu. Yang bagi teman-teman itu penting dan memiliki nilai informasi, itu merupakan data kalian. Jadi simpan baik-baik data dan informasi tersebut. Gitu. Lanjut. Oke. Apa itu data lagi ya? Jadi data itu didapat dari mana sih gitu kan? Kok data itu apa kan, entitas itu pasti harus digali ya, karena semua di dunia ini tuh dapatnya dari sebab dan akibat gitu. Nah, data dapat dari mana? Dari observasi, pengamatan, penelitian gitu ya. Dan ada juga monitoring gitu. Jadi macam-macam nih data gitu ya. Kemudian bentuknya umumnya sih banyak yang bentuknya literasi, tulisan ya, bentuknya karakter, numerik, citra atau gambar, sinyal. Jadi sinyal seperti audio kalau sering dengar apa namanya file musik ya. Kemudian apapun benda yang bernilai informasi lainnya. Jadi kayak batu tadi juga bentuknya bisa bentuk data gitu. Umumnya saat ini data berbentuk digital maupun analog disimpan dalam berbagai media. Jadi kalau digital ya seperti teman-teman tahu data yang ada di komputer itu digital ya. Dilambangkan dengan bit 0101. Kalau analog itu mungkin bagi teman-teman yang pernah punya peta kaset, nah atau pernah punya piringan hitam, itu data analog. Sebenarnya kalau kita bilang kertas juga data analog. Jadi data yang sebenarnya tidak digital ya, data analog gitu ya. Di dunia ini sekarang menurut survei di 2020 90% data tersimpan dalam bentuk digital, sisanya merupakan data analog. Kemudian data itu ada dua juga di apa namanya jenisnya, ada data structured, kalau bahasa Inggrisnya biasanya teman-teman kenal structured data gitu, atau data unstructured gitu, data yang tidak terstruktur. Kalau data terstruktur itu data yang kayak tabel Excel. Nah, paling gampang gitu ya. Tabel Excel yang ada row, ada baris dan kolom. Itu data yang terstruktur karena parameternya jelas, strukturnya jelas gitu ya. Jadi contohnya ada CSV, ada Excel, ada JSON gitu ya. Punya ID, punya struktur. Terus data yang tidak terstruktur seperti apa? Ya nggak jelas gitu, strukturnya nggak jelas. Kayak gambar, gimana kita menstrukturkan gambar gitu kan? Isinya pixel-pixel, kemudian ada video kumpulan gambar yang bergerak ya. Terus PDF itu kan image ya, sebenarnya pada akhir jatuhnya PDF itu images, mendekati images ya. Terus audio, suara, sinyal kan, mau digital mau analog itu semua data unstructured gitu. Jadi kalau di dunia ini sekarang sih banyak kan ya, kalau teman-teman sadari itu datanya unstructured gitu. Kalau kita nonton YouTube, kita mendengarkan Spotify, menggunakan iTunes gitu,
itu datanya unstructured semua gitu. Nah itu sebagian besar sekarang data bentuknya unstructured. Gitu. Terus jadi kan ada data yang banyak banget gitu, data banyak banget. Terus ada yang datanya banyak aja. Gitu. Jadi ada dua, ada banyak banget, banyak aja gitu. Nah kalau banyak aja kita sebut kumpulan data, kita bisa juga sebut dataset. Ya dataset ini nanti bisa berkumpul jadi namanya big data. Nanti ada di slide selanjutnya. Dataset ada dua, ada yang high density information. Jadi dalam sebuah dataset itu informasinya padat banget, banyak sekali informasinya. Jadi kayak misalnya contoh nih dataset siswa. Dataset siswa yang kita buat tabel siswa, terus ada parameter nama, alamat, bentuk badan, keturunannya siapa, statusnya apa, kesehatannya apa, umurnya berapa gitu. Itu merupakan salah satu dataset yang contoh dataset yang bersifat high density gitu, atau padat informasi. Terus kemudian ada yang sebalikannya yaitu low density atau bahasanya itu loose ya, jadi longgar informasinya gitu. Biasanya itu data pengukuran, jadi data observasi pada objek yang diobservasi secara iteratif pada parameter yang sama. Jadi misalnya contoh nih, kalau misalnya teman-teman tahu pesawat kan ketinggiannya direkam ya, kalau di black box. Nah kalau kemarin sempat ada kecelakaan pesawat yang kita sering dengar itu black box. Nah itu black box itu kan gunanya merekam parameter pesawat. Nah ketinggian direkam, kemudian kan datanya banyak banget, tapi hanya data ketinggian aja gitu parameternya. Nah itu merupakan dataset yang bersifat low density information. Ukurannya juga gede biasanya sih, sampai rekamannya sampai bayangin aja kalau pesawat itu terbang 5 jam, setiap 1 milisecond ngambil data, kan datanya banyak banget ya. Jadi biasanya sih yang low density memang bersifat besar. Jadi satu kompleks satunya besar. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini fun fact dulu. Fun fact jadi kemarin hasil browsing juga, dan kemarin juga habis baca hasil penelitian. Jadi berapa besar sih data di dunia gitu? Kata Google itu ada 64 zettabyte. Nah, kalau 64 zettabyte itu berarti berapa sih, Mas? Gitu kan? Itu sama dengan 64 miliar terabyte atau 64 10 nolnya itu ada, berarti ada 21 nol di belakangnya. 64 dengan nolnya 21 di belakang. Terus kalau misalnya dimasukin di hard disk 10 tera misalnya ukuran 3,5 inci gitu kan. Ada hard disk komputer gitu, hard disk desktop komputer biasa. Terus dijejerin nih. Itu jarak yang bisa dibuat itu bulan bumi bolak-balik 2,5 kali. Gitu kan. Berarti banyak banget datanya. Datanya banyak banget gitu. Itu baru tahun 2020, bahkan kita ada beberapa pakar yang memprediksi datanya nanti akan bersifat eksponensial pada tahun 2050, jadi lebih ngeri lagi tuh kenaikannya. Oke, lanjut ya. 60 zettabyte ya, gede banget kan datanya. Terus jadi datanya banyak, ada gambar, suara, tulisan, angka, dan lain-lain gitu. Terus teman-teman kan di datanya banyak nih, datanya banyak. Terus kalau mau nonton YouTube, Netflix, dengar Spotify, iTunes, padahal prosesnya harus cepat nih, padahal datanya gede banget gitu, dan nggak boleh buffer gitu. Berarti proses cepat transfernya harus processingnya juga harus cepat gitu. Makanya dengan problem-problem ini gede, terus datanya jenisnya banyak, performanya harus bagus. Nah, ini namanya muncul sebuah problematika yang dan juga sebuah solusi dan juga sebuah paradigma yang disebut namanya big data. Terus apa sih big data gitu kan? Apa sih big data itu kan? Big data mulai kita dari definisi dulu aja ya. Kayak kuliah nih. Oke, big data itu sebenarnya gampangannya data ukurannya besar banget. Tadi kan besar aja. Nah, sekarang ini besar banget. Terus definisi kedua itu bidang yang membahas metode pengolahan data yang berukuran besar banget gitu. Yang sulit dilakukan pada metode pengolahan data biasa atau yang klasik. Jadi biasanya itu database, kalau teman-teman tahu misalnya ada toko, ada perusahaan yang pakai komputer server 1 biji, database-nya cuma ada di situ aja gitu kan. Nah, itu biasanya akan semakin sulit kalau misalnya datanya makin gede. Nah, itu perlu ada pendekatan dengan metode big data processing gitu.
Nah, lanjut ya. Lalu itu aja. Enggak dong. Kita ada lagi ya. Nah, ini salah satu case. Jadi nanti ada 2 case ya. Ada yang umum sama ada yang khusus. Contoh kenapa big data penting gitu. Jadi misalnya nih, ya teman-teman nonton video YouTube 1 biji gitu ya. 1 biji. Videonya misalnya kita anggaplah pakai yang 360p atau 480p biar hemat kuota. Terus YouTube tuh kata Google sih 2020 itu punya 800 juta video kan. Berarti hasilnya ada 16.000 terabyte data. Gede banget tuh. Itu kalau dijejer 1.600 hard disk. 10 tera gitu kan, banyak banget. Nah, terus padahal kalau kita misalnya mau pakai YouTube nih, kita mau nonton YouTube, wah, lagi bosan di rumah lagi PPKM. Kita mau nonton YouTube nih. Terus mesti teman-teman juga akan bete ya kalau misalnya tiba-tiba videonya buffer, padahal internetnya udah kenceng nih. Udah kenceng, masa masih buffer aja gitu kan. Kemudian bayangin nih kalau YouTube nyolah datanya pakai komputer 1 biji gitu kan, datanya segitu banyak, kayaknya juga nggak bisa muat hard disk segitu banyak kayaknya 1 biji ya komputernya. Terus pakai pengolahan data yang jadi akhirnya Google itu pakai cluster atau pakai sebuah paralel komputer gitu, komputernya ada banyak, apa namanya, terus digabung gitu. Anggaplah kayak apa namanya, jalan tol multi kayak mesin gilingan daging, tapi ada banyak gilingan dagingnya gitu. Terus di atas ada tampungan daging besar dimasukin bareng-bareng. Nah, terus buat giling daging. Nah, itu pakai namanya komputer paralel ya. Jadi pakai salah satu metode pengolahan big data gitu. Terus berikutnya ini contoh kasus pengolahan big data di skala kecil. Ini pengalaman saya sendiri di 2017 ketika itu menangani sebuah penelitian untuk stitching atau membuat ortomosaik, atau teman-teman pernah lihat pemetaan ya, kalau pemetaan udara sekarang kan banyak kan pakai apa namanya sih, pakai DJI ya, pakai DJI Phantom. Nah, kalau yang pernah saya lakukan sama teman-teman saya dulu itu pakai pesawat tanpa awak yang wingspan-nya atau panjang sayapnya 3 meter. Itu mencakup daerah 40 km persegi. Nah, kalau moto kan nggak bisa tuh kita foto semua. Nah, fotonya harus satu-satu kan gitu. Makanya gambarnya banyak. Nah, kita proses 2000 citra itu gedenya 20 giga. Plus ada problem nih di kampus, di penelitian kita baru punya komputer yang single nih, terus speknya ada di situ ya, 8 core, 32 GB memori gitu kan. 1 unit doang, tapi di lab ternyata ada nih komputer belum mau pakai, baru di setting sama teman-teman. Itu komputernya kecil-kecil, ada kayak NUC, kalau teman-teman tahu komputer yang bentuknya kayak sekotak biskuit, kecil banget. Di paralel ada 6 kecil unit. Itu ya? Kecil Mbak, kayak kotak biskuit. Kayak kotak bento deh, kotak bento. Sorry, lebih kotak bento. Itu ada 6 unit, 4 core, 8 GB memori. Itu baru dipasang sama teman saya, di setting, di macam-macam lah. Memang buat penelitian juga gitu. Nah, terus kan yang pakai single komputer cuma 60 jam nih gitu. Terus dosen saya bilang, "Mas, jadi kalau 60 jam lama banget, bisa keriting nih yang nunggu," gitu kan. Iya. Terus gimana ya, Mas, biar lebih cepat gitu. Pas itu apa namanya, softwarenya belum mendukung GPU ya. Jadi memang GPU processing buat stitching juga belum terlalu populer. Baru populer setahun kemudian gitu. Jadi, nah, terus bingung juga, ya udah Pak, saya coba pakai yang di ini, di apa, paralel komputer gitu. Pakai 6 unit komputer, terus saya pakai karena sudah ada Hadoop-nya, saya coba konfigurasi menggunakan Hadoop Image Processing Interface, dan juga pakai namanya, mungkin teman-teman di sini pakai namanya OpenCV. Jadi kayak pustaka isinya library pemrosesan data, kayak pemrosesan gambar gitulah gampangnya ya. Gitu. Jadi kayak apa sih? Isinya software-software untuk ngurusin pengolahan gambar gitu. Terus diproses nih kan, datanya diproses paralel itu kan, dengan banyak perubahan di sana sini disesuaikan, gambarnya dijadiin, terus jadi deh gambarnya di satu, ortomosaiknya jadi. Itu 24 jam. Jadi hampir berapa ya? Berarti hampir
3 kali lebih cepat ya. Ya, 3 kali lebih cepat. 3 kali lebih cepat. Kalau dibanding yang tadi single unit, 1 unit tadi itu ya, Ya, 60 kayak jam. gitu. Betul. Jadi, nah ini salah satu problem klasik kalau di big data kan sebenarnya mesinnya satu gitu kan. Nah, terus udah nggak kuat nampung data gitu kan. Terus biasanya harus salah satunya dengan paralel terdistribusi. Tuh. Dulu moto apa sih kalau dulu ini gambarnya cuma pemanis ya. Kalau dulu tuh moto ini kawah kelut. Nah, kawah kelut, gunung kelut habis meletus. Iya. Mau tak cari gambarnya tapi hilang tadi, padahal bagus. Oh, ada Oke. Mas berarti? Ada tapi nggak tahu nih lagi di hadis yang mana. Kan kebanyakan jadi ya. Iya. Lanjut ya. Oke. Oke. Lanjut. Terus data processing ya. Terus dari 2 kasus tersebut gitu kan, big data processing itu biasanya berkaitan dengan penggunaan komputer cluster. Jadi komputer cluster tuh komputernya banyak dijadiin satu buat bisa kerja bareng. Nah, itu komputer cluster, paralel komputer atau distributed system. Jadi komputernya banyak atau di berbagai tempat, tapi storage-nya bisa dijadikan satu secara virtual gitu. Nah, platform-platform yang mungkin terkenal mungkin bagi teman-teman yang di dunia IT sudah sering dengar ya mungkin tentang beberapa platform, tapi mungkin saya sebutkan lagi di sini. Platform yang terkenal itu ada Hadoop. Jadi HADOOP gambarnya gajah. Itu yang terkenal paling awal itu untuk sistem apa namanya? Software pengolahan big data. Terus ada Apache Spark itu yang paling baru. Dia integrated udah lengkap gitu ya sama monitoring dan kawan-kawan gitu. Hortonworks ini punyanya Cloudera, itu apa namanya, dia license jadi berbayar. Terus ada Hagrid. Nah, ini Hagrid ini asli buatan Indonesia nih, buatan teman-teman di Solusi 247, buatan salah satu guru besar di UI juga gitu. Jadi ada asli punya buatan Indonesia tuh Hagrid. Jadi ini software-softwarenya kemudian diproses di server yang bentuknya kayak gitu. Jadi banyak banget komputernya. Nah, itu di situ paling dia di situ prosesnya satu jenis proses aja misalnya kayak gitu. Segede itu gitu. Buat proses big data. Kan datanya gede banget ya. Biasanya gitu. Tapi gini ya, dari 2 kasus tersebut gitu, ada pertanyaan nih mestian gitu. Tadi katanya kata Masnya datanya harus gede gitu kan. Gede itu paling kan bertera-tera, beratus tera gitu kan. Tadi kok proses 20 giga aja kenapa pakai pemrosesan big data nih gitu kan. Ih, nggak bener banget gitu. Gimana sih katanya datanya gede gitu kan. Jadi kalau nah ini yang banyak salah kaprah di masyarakat ya. Jadi pendekatan big data itu sebenarnya pada akhirnya dikembalikan dari perspektif requirement atau kebutuhan masing-masing institusi untuk mengolah datanya sesuai dengan requirement. Nah, requirement itu kayak gimana sih bentuknya gitu kan? Jadi kita lihat. Big data requirement ya. Big data requirement itu ada requirement seperti di slide ini. Tuh, ada perusahaan nih, gitu kan. Datanya banyak sekali, tapi cuma 10 giga, gitu. Kecil betul ya. 10 giga itu memori iPhone atau memori Android-nya teman-teman mungkin berkali-kali lipat lebih gede kayaknya. Sekarang HP berapa sih? 32 giga kayaknya udah cupu banget ya. HP Iya, HP ampas iya, katanya sih kalau kata teman-teman di forum HP ampas gitu. 3264 itu udah Udah kelas cukup kan? ampas. Iya, udah cupu. Bener banget. Gitu. Terus datanya banyak PDF, DOCX, SLX, CSV, JSON, XML, PPT, JPEG dan kawan-kawan gitu. Di HP-nya teman-teman mungkin biasanya juga banyak tuh image, JPEG ya, JPEG banyak banget tuh. Yang suka potret-potret pakai Android. Terus ada PDF. PDF ini biasanya sih apa sih ngedownload ini apa namanya kontrak kerja atau pengumuman kerja, pengumuman sekolah pakai PDF ya. CV, Dia, CV. nah CV gitu. DOCX tuh tugas sekolah kayaknya, tugas kerja, tugas sekolah DOCX, SLX juga, PPT juga. Gitu kan. Kalau JSON CSV ini teman-teman programmer udah biasanya familiar sekali gitu. JSON CSV ini format-format yang dipakai teman-teman programmer biasanya untuk bertukar data. Gitu. Terus ada lagi requirement-nya nih, harus dianalisis semuanya dalam waktu 6 jam tiap hari. Si bos udah marah-marah gitu kan sama anak buahnya gitu. Terus tapi apa mau dikata nih gitu, cuma bisa cepat di pengolahan data structure. Jadi yang data yang punya tadi ya kita bilang yang punya parameternya lengkap gitu. Ada SLX, CSV, JSON dan lain-lain gitu. Itu pengolahan data structure-nya lemot
gitu. Wah, ngolah gambarnya mau di sort, diurutin lemot gitu. Komputernya kecepatan mesinnya cuma 1 GB data per jam, Mas. Tuh banget ini. Mesin yang ada cuma satu lagi kan, perusahaannya lagi ngemat gitu. Jadi udah satu tua lagi. Nah, itu. Jadi kenapa meski datasetnya kecil, perusahaannya butuh pendekatan pemrosesan big data. Jadi pemrosesan big data entah nanti dengan melakukan jadi mungkin si perusahaan ini punya beberapa mesin tua yang sama gitu ya. Kita nanti buka-buka gudangnya ternyata wah nemu nih 10 biji tapi mesinnya sama padahal tua gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi bisa dimanfaatkan buat memproses data-data ini biar lebih cepat gitu. Nah, caranya dengan pendekatan big data tadi, pemrosesan big data. Karena karena requirement yang harus dipenuhi itu tidak bisa dilakukan dengan cara klasik gitu, dengan single komputer gitu kan. Kadang-kadang single komputer cepat juga bukan solusi gitu, bukan solusi ketika datanya makin gede, misalnya jadi 1 tera gitu, mungkin komputer kencang pun naiknya kan linear ya. Jadi kenaikan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau data itu bisa jadi eksponensial nih. 10, 100, 1000. Nah, itu. Jadi nggak nyanda, kalau bahasa Jawanya nggak sampai gitu. Jadi pendekatannya harus yang double gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada tentang requirement nih. Requirement tadi berapa sih gede datanya gitu. Terus kemudian jenis datanya banyak gitu. Ada banyak. Terus apa sih namanya? Kenceng, harus sesuai dengan waktu prosesnya, harus tepat waktu gitu kan. Real time. Terkadang real time. Berarti harus disesuaikan lagi dong ya Mas sama requirement-nya pokoknya ya. Betul. Pokoknya kalau sekarang tuh Mbak di masa susah ini memang apa-apa tuh harus sesuai kebutuhan, Mbak. Berarti disesuaikan lagi sesuai kebutuhan ya Yes. perusahaannya apa gitu sih. Betul. Instansi juga kadang nanti ada slide kita akan bahas banyak salah kaprah tentang big data yang pernah saya temui ya gitu. Mungkin nanti kita bisa sharing sedikit. Dari case real yang dialami sama Mas Fari sendiri ya. Ya, betul Mbak. Terus ini ya, nah itu kan cuma kok datanya nggak mesti data gede banget, terus harus pakai big data ya gitu kan. Nah, pendalaman terhadap kebutuhan requirement tadi itu ada tentang gedenya data berapa giga, terus kecepatan prosesnya berapa jam gitu, terus jenis datanya banyak banget, itu muncullah sebuah paradigma tentang namanya 3V, dan juga yang paling baru sebenarnya ada 6V ya. Yang saya anut ini 3V dan 6V gitu di big data. Sebenarnya banyak banget sih, ada sampai 9V gitu. Cuma 3V dan 6V ini sebenarnya sudah mewakili sih kalau yang pengalaman saya gitu. Jadi apa sih 3V dan 6V ini apa sih? Nggak jelas gitu kan. Jadi 3V dan 6V itu paradigma tadi ya. Jadi sesuai apa sih, kapan kita butuh pemrosesan big data? Lebih tepatnya sih, lebih gampangnya bisa dianalikan gitu. Jadi ketika elemen velocity, kecepatan gitu, seberapa cepat berapa data yang bisa diproses dalam sejam gitu, berapa gigabit per jam gitu. Nah, itu velocity. Jadi biasanya constraint-nya waktu atau volume per waktu. Pokoknya ada, biasanya sih kalau yang biasanya kita temukan itu constraint-nya waktu. Kemudian volume tuh berapa giga, berapa tera data. Kalau teman-teman mungkin sering pakai HP, pakai komputer ya udah paham ya. Volume data tuh ya biasanya pakai gigabyte kalau data digital gitu. Kalau datanya dokumen analog ya bentuknya berapa lembar gitu kan. Ditumpuk di kantor nih, misalnya arsip ada 20.000 lembar, disuruh ngecek sama si bos. Nah, itu juga data gitu. Terus ada namanya variety. Varietas. Jadi sebenarnya variety itu lebih ke arah kalau datanya structure itu berapa parameter yang ada dalam data tersebut. Jadi misalnya tadi contoh data si anak sekolah tadi ada umur, ada tadi apa sih, usia, ada status kesehatan, nama orang tua dan lain-lain. Itu varietas dari parameter dari sebuah data. Itu varietas. Banyak biasanya, kalau ada juga yang data kan satu tapi yang ditanyain parameternya banyak banget gitu ada. Terus ada apa sih namanya variability. Kalau variabel ini lebih ke arah jenis datanya gitu. Jenis datanya kayak tadi ada CSV, XML, JPEG, gambar tadi ya. Terus misalnya musik, audio, MP3 misalnya, kalau masih ada yang pakai MP3 gitu. Kalau ada yang baru makin MP4 gitu kan. AAC, terus ada nanti banyak banget ya, ada DOCX, PDF. Nah, itu namanya variability, karena biasanya data itu kan makin banyak variabelnya, pemrosesannya juga harus beda-beda. Ada yang structured, ada yang unstructured, itu penanganannya berbeda-beda gitu. Kemudian ada veracity. Veracity itu gambar panah di tengah, berarti biasanya masalah akurasi dan validasi. Nah, sebelum valid data gitu kan.
Karena kalau pakai hukum apapun di dunia ini tidak ada yang 100% biasanya mendekati gitu. Validasi quick count pemilu juga biasanya kan ada catatan di bawah margin of error 2%. Nah, itu berarti datanya itu plus minus 2%. Jadi ketika data 100% itu sebenarnya dia maksimal di 98% validasinya. Oke. Jadi ada perbandingan nilai antara lapangan dan data yang diinput itu akurasi. Terus kemudian terakhir itu value. Value itu harga datanya gitu. Datanya misalnya data dokumen berharga gitu kan. Harddisknya rusak nih, harddisknya rusak. Misalnya contoh, teman-teman punya harddisk, dalamnya data isinya ini apa namanya? Misalnya dokumen apa sih ya? Dokumen perjalanan, dokumen surat-surat misalnya surat keluarga atau sertifikat tanah yang sebenarnya fisiknya udah nggak ada gitu kan. Mereka punya kopian gitu kan. Hilang tuh kan value-nya mahal tuh. Nah, itu namanya value. Berarti si 3V sama 6V ini hubungannya sama requirement yang tadi ya? Yes, 3V itu yang pertama kali muncul namanya yang velocity, volume, yang variety. Itu yang ada di sebelah Kiri. kiri layar. Betul. Yang kanan Ya. itu tambahan 3V-nya lagi. Jadi 6V. Oke. Berarti kalau misal requirement-nya cuma memenuhi 4 gitu dari si 6 ini, Ya nggak apa-apa. apakah ada namanya lagi 4V atau enggak? Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya intinya kita lihat gitu, bisa menimbang-nimbang kan bisa jadi 2 dari 3V itu terpenuhi ya kita tetap proses pakai big data karena pada akhirnya kan kecepatannya nggak ngejar meskipun volumenya sampai kan tetap kita jadi permasalahan ya gitu ya. Gitu. Atau ternyata mesinnya nggak bisa ngolah data banyak kan, nggak bisa ngolah data yang varietasnya banyak. Ya. Itu juga jadi problem kan pada akhirnya gitu. Oke, siap. Lanjut. Oke. Nah, tadi ini mau saya sebut ini. Salah kaprah tentang big data. Nah, big data itu biasanya banyak banget terkenal kan big data itu kan di industri 2.4 nanti sering disebut sama para pejabat kita di pusat gitu kan. Big data adalah pokoknya data yang dihasilkan besar. Ya benar sih, gede gitu. Kata modern di industri 4.0, kata paling gaul ya kalau ya. Sebuah kata keren di industri 4.0 ini yang biasanya muncul di tengah netizen. Terus saya pernah punya pengalaman juga di beberapa instansi gitu kan. Mas, bisa nggak ya di tempat saya diterapkan big data gitu. Padahal datanya cuma ratusan ribu sampai jutaan row. Ini kalau di ukuran data structure ini kecil ya, kecil gitu. Ukurannya sih cuma beberapa GB, cuma 1-2 GB. Terus komputer storage-nya juga masih gede banget, beberapa tera, pakai komputer paling baru lah gitu kan. Terus pakai Ryzen, prosesornya kenceng lagi, Core i9 Ryzen, pokoknya yang core-nya sampai belasan gitu. Memorinya 4 GB gitu kan. Jadi ya itu bagi si komputer itu atau bagi metode pakai database biasa it's okay gitu kan. Jadi kenapa harus pakai big data? Kenapa paradigma big data ini harus diterapkan di kantor Bapak Ibu gitu kan? Jadi gitu. Dan itu banyak masih yang. Jadi big data itu pokoknya keren-kerenan gitu banyak sih banyak. Terus tiba ini. Pokoknya saya mau big data Mas, tempat saya tuh departemennya banyak dan simpen datanya disimpan data semua nih gitu kan. Padahal variasinya kecil. Jadi misalnya departemennya banyak tapi cuma simpan Excel semua. Terus PDF semua, docx semua gitu. Dan kemudian apa namanya? Generasi data itu dalam artian produksi datanya kecil gitu, kecil banget. Cuma beberapa puluh, beberapa ratus mega mungkin filenya kecil-kecil kan gitu. Nah, itu juga kadang-kadang banyak tapi kecil-kecil terus kadang-kadang kita tuh prihatin sendiri gitu. Mau Pak yakin mau pakai big data mahal loh Pak gitu. Big data itu kan biasanya kita harus siapin infrastruktur bla bla. Wah, pokoknya big data Mas. Wah, yes, itu sudah kita perlu konsul lagi tuh sama klien gitu misalnya. Terus jadi satu, big data itu fokus ke solusi pemecahan masalah. Ketika mesin tak lagi mampu untuk mengatasi lonjakan data yang harusnya diproses sesuai dengan requirement, back to requirement and perspective. Gitu. Kemudian untuk kasus-kasus di atas biasanya ditawarkan dengan solusi database tunggal gitu, entah itu SQL based, NoSQL based ya, atau pakai unstructured data RDBMS atau non relasional tergantung data dan case-nya ya gitu. Kemudian ditambahkan fungsi-fungsi otomatisasi dan optimalisasi jadi biar lebih kencang lagi nih si single engine ini bisa kencang gitu.
Gitu. Jadi kita nggak selalu menawarkan solusi big data, karena jujur aja sebenarnya kalau the real big data processing itu mahal banget, karena pertama itu membutuhkan expertise, kedua membutuhkan engine yang baik dan berjumlah lebih dari satu biasanya, dan juga membutuhkan infrastruktur pendukung internet, kemudian jaringan yang baik gitu. Dan juga nanti juga butuh operasional untuk maintenance, tentu saja untuk maintenance. Nah itu semua mahal sebenarnya. Jadi big data Waktunya biasanya memang, apa namanya, kalau waktu gitu udah pasti lama gitu juga nggak sih Mas pengerjaannya atau nggak Eh, semuanya? nggak semua, cuma lebih ke arah tentu saja lebih lama daripada setup satu buah komputer biasa gitu ya. Gitu. Jadi tetap waktunya lebih panjang, otomatis dengan perencanaannya betul lebih matang gitu. Jadi memang kalau bisa bagi enterprise atau institusi pemerintahan gitu kan, big data processing ini memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ketika data yang ditangani dan value-nya tinggi gitu. Jadi apa ya harganya mahal gitu. Ketika kalian menerapkan teknologi ini bukan sekedar untuk keren, kayaknya kita sesuai dengan industri 4.0 gitu. Padahal requirement-nya masih bisa ditutupi dengan sistem yang ada sekarang gitu. Lebih ke arah optimasi gitu. Kita optimasi lagi biar lebih bisa bertahan gitu. Ya itu Oke. sih gitu. Big data itu memang jujurnya mahal gitu. Aslinya mahal. Jadi kalau misalnya kita ada institusi ini bukannya mau meremehkan jumlah duit uangnya ya, tapi kita punya dana 70 juta misalnya Mas, bisa nggak ya kita terapkan big data? Bisa Pak, tapi dapat apa gitu kan? Cuma 2 mesin gitu kan. Jadi kurang kurang well gitu. Kecuali memang Bapak perusahaan atau institusi itu punya data yang gede banget gitu. Misalnya lembaganya contoh yang kayak di negara itu BMKG kan data cuaca itu gede banget. Nah, itu baru butuh tuh big data, apalagi datanya krusial kan tentang cuaca. Nah, gitu. Jadi big data itu memang harus digunakan dengan bijak sih, lebih arahnya gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Lanjut. Terus kaitan big data dengan AI, biasanya kan dua hal ini dikaitkan nih, gitu kan. Tapi saya berdoa moga-moga sampai sini belum puyeng ya. Belum puyeng gitu, moga-moga masih semangat nih. Orang kayaknya malah pada semangat, udah pada ngajuin pertanyaan juga nih Mas Faris di Oke, kolom pertanyaan. siap. Tinggal sedikit Mbak, ini tinggal bagian terakhir kayaknya. Ya, Oke, lanjutkan dulu sambil siap. menunggu antusias teman-teman nih. Yuk. Jadi apa namanya sekarang gitu kan, kalau kita sering banget di TV atau di Twitter atau di main main portal berita gitu kan, penggunaan big data wah gitu dengan AI atau machine learning gitu, kayak keren gitu kan. Terus kita bingung nih, terus AI sama big data apa kaitannya sih, atau cuma sekedar kata-kata dirangkai gitu kan? Sebenarnya ada hubungannya nggak toh gitu. Terus udah nih, nah ini ada sedikit bahasan tentang AI dan big data, mungkin nanti bisa disimak. Oke, big data dan AI ML. Belum masuk ke kaitan big data dan AI ML gitu, kita tahu definisinya. Kadang-kadang suka salah kaprah nih, pokoknya misalnya foto, wah misalnya ada kamera di HP HP Android nih, AI enhance, kayak keren banget tuh, AI enhance gitu kan. Padahal apa sih AI enhance gitu? Wah, kayaknya oh yang penting dikasih nama AI gitu. Padahal cuma misalnya bisa apa sih, fotonya terus misalnya warna-warna yang gelap bisa diterangin gitu, tapi otomatis gitu. Ya itu sebenarnya bisa disebut AI gitu. Jadi AI itu apa sih gitu? AI itu kepanjangan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi AI itu merupakan konsep transfer. Jadi kita buat si mesin ini bisa pinter kayak kita gitu. Nah, pinternya dalam hal apa sih biasanya gitu kan? Bisa menghitung sendiri, bisa jalan sendiri, bisa menghindari rintangan sendiri, terus bisa membedakan objek, bisa melihat gitu kan. Kayak yang sekarang lagi booming nih, ya kan? Mungkin teman-teman juga tahu Tesla lagi buat robot humanoid. Nah, dia dilengkapi dengan AI. Nah, kenapa disebut AI? Karena ada beberapa kecerdasan manusia yang masuk ke situ gitu. Bisa jalan sendiri, bisa mengenali objek, bisa menghindari rintangan gitu. Itu AI banget gitu. Terus apa sih kaitannya dengan machine learning? Gitu. Nah, kalau teman-teman biasa sekolah, sekolah itu kan sebenarnya pada akhirnya kan sebenarnya memindahkan kepintaran guru atau kepintaran guru kepada siswa.
pengalaman guru kepada siswa. Nah, kan itu butuh proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau di mesin juga sama nih. Di mesin itu namanya mesin learning. Mesin learning itu apa ya? Merupakan bagian dari AI. Jadi AI itu biasanya tidak bisa lepas dari mesin learning gitu ya. Jadi ML machine learning itu suatu metode untuk membuat mesin bisa belajar dalam tanda kutip ya. Karena dalam transfer kecerdasan itu butuh pembelajaran. Jadi metodenya macam-macam. Gimana caranya mesin itu bisa belajar gitu. Nah, Berarti ini kenapa? salah satu fasilitas yang bisa dipakai untuk si AI itu tadi atau gimana nih, Mas? Iya, jadi Bener kayak gitu? iya, jadi kan apa namanya? Kalau kita belajar kan, ya maksudnya kalau kita mau cerdas kan harus belajar ya. Sama dengan Ya. mesin gitu. Mesin juga harus belajar gitu. Kalau mau pintar gitu. Kalau mau pintar harus belajar gitu. Nah, pengetahuannya disimpan di situ dengan metode namanya machine learning gitu. Disimpan. Oh, Gitu. Jadi metode ya berarti yang digunakan. entah metode atau pengetahuan bentuknya misalnya kamus, library gitu atau macam-macam algoritma gitu. Kalau kita andaikan dengan kemanusiaan ya, misalnya manusia itu kan bisa berjalan kenapa? Karena kita koordinasi otak itu bisa mengenali cara berjalan yang baik dengan misalnya tangan harus seimbang, apa namanya? Posisinya harus di mana, berapa derajat, kaki harus berapa derajat gitu. Itu otak belajar ya gitu. Nah, sama dengan mesin. Mesin mau belajar berarti dia harus tahu sudut sendinya berapa, langkahnya berapa langkah, berapa derajat, berapa cepat, berapa tinggi. Nah, itu apa namanya? Mesin harus bisa belajar Oke. lah. Biasanya pakai mesin learning gitu. Jadi karena keunggulan mesin itu satu, manusia itu sifatnya cerdas tapi lemot. Cerdas tapi lemot. Di kita tuh cerdas bisa memikirkan hal yang sangat kompleks gitu kan. Wah, bisa mikir masa depan dunia, perencanaan dan lain-lain, tapi lemot, lama, mikirnya seharian gitu kan, sampai pusing, sampai sakit. Kalau mesin nggak ada matinya, nggak ada capeknya. Terus mesin tuh pokoknya jalan terus selama listriknya aman ya, PLN-nya nggak putus. PLN-nya nggak putus, terus asupan internetnya lancar gitu. Nah, tapi masalahnya mesin itu agak bodoh gitu. Di mesin itu bodoh kenceng, kalau manusia itu pinter tapi lemot. Nah, itu digabungin tuh. Kenapa ada mesin learning itu ada konsep di situ. Manusia yang cerdas, gimana sih bisa bisa kita transfer kecerdasan? Buat aja tuh mesin belajar secara repetitif berulang-ulang gitu kan. Kenceng kan berulang-ulang gitu. Nah, akhirnya jadi deh namanya mesin learning gitu. Kan mesin nggak jadi capeknya, jadi belajarnya bisa sampai kapanpun gitu kan. Asal ada listrik. Gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Big data dan AI dan ML gitu. Jadi apa sih kaitannya? Nah, itu ada sebelah kiri ada big data, biasanya bentuknya kayak ya karena datanya gede gitu ya. Terus digabung dengan processing AI ML itu biasanya jadi namanya big data analisis. Jadi AI dan ML digunakan untuk analisis big data. Analisis big data. Jadi kalau apa namanya AI dan machine learning itu dipakai dalam analisis big data. Terus apa namanya? Apa sih analisis? Analisis itu kegiatan ekstraksi informasi, mengambil informasi dari kumpulan data gitu ya, atau mengenali pola atau karakteristik, atau menarik sebuah kesimpulan atau menjelaskan sebuah fenomena dari kumpulan data. Gitu. Jadi intinya tuh gitu sih. Jadi udah punya data gede-gede, ratusan giga, terus gak guna juga kan kalau cuma disimpan ngendon di hard disk, ngendon di mana sih? Di HP gitu ya. Tapi gak jadi informasi apa-apa buat kita atau buat keuntungan bisnis kita atau perusahaan kita atau kehidupan kita kan. Nah, itu kenapa adanya big data analysis. Jadi kita bisa memanfaatkan data yang kita punya. Lanjut ya. Nah, apa namanya tadi kan di depan ada tuh namanya high density information. Ada yang low density. Apa namanya? Biasanya kalau menggunakan analisis big data, buat yang data kompleks nih, yang tadi saya sebutkan high density itu biasanya pakai business intelligence gitu. Kalau teman-teman pernah dengar Tableau, terkenal Tableau ya, Power BI, nah itu kan itu isinya fungsi matematik statistik, pokoknya rumit, pokoknya angel gitu. Bentuknya deskriptif statistik. Jadi kayak kalau pernah belajar di SD atau SMP, SMA, itu ada rata-rata, varian, standar deviasi, quality, range, mode, frequency, dan lain sebagainya gitu. Nah, terus biasanya untuk melihat tren, jadi misalnya data-data parameter misalnya
yang lagi rame apa sih data, data trading saham. Itu kan parameternya banyak banget tuh, ada tentang apa namanya candlestick, tentang perubahan harga, tentang moving average dan kawan-kawan. Ya biasanya business intelligence itu dibuat untuk melihat tren. Kayaknya sahamnya bisa naik nih, bisa turun. Itu dengan menggunakan prediksi tren gitu. Kemudian ya pasti lebih ke arah lebih seringnya ya itu bersifat high density information. Terus AI dan ML gitu kan, itu biasanya dipakai buat dataset yang low density information. Jadi untuk melihat bahasanya itu untuk belajar sesuatu itu biasanya mesin dikasih dataset yang tidak kompleks tapi datanya gede, gede banget gitu ya, gede banget dan dilakukan repetisi. Jadi kalau di deep learning mungkin teman-teman pernah dengar namanya epoch atau batch. Nah itu di training terus, di latihan. Nah itu sampai dia bisa melakukan misalnya klasifikasi atau pengenalan benda objek dengan akurat. Nah, itu. Jadi ada kalau AML ada macam-macam, ada deep learning, classifier, SML yang bisa mengklasifikasikan, bisa membedakan objek, melihat apa namanya, menarik kesimpulan dari sebuah data itu biasanya sih pakai AI, datanya banyak. Lanjut. Nah, setelah tadi dianalisis, ya kan, ada analisis, terus visualisasinya buat, nah, analisis diapain kan? Terus kalau misalnya kita punya kesimpulan, terus ngapain gitu kan, nggak penting banget. Terus, tapi gimana cara ngelihatnya? Nah, datanya divisualisasikan. Jadi datanya tuh dibuat bentuknya entah grafik kayak gini ya, di gambar kelihatan ya, mungkin ada bentuknya apa kayak meteran, bentuknya bar chart, bentuknya pie chart gitu. Itu biar enak sih ngelihatnya. Jadi visualisasi data itu buat menggambarkan hasil analisis agar bisa dilihat dan dibaca manusia lebih enak gitu. Itu sih. Jadi AI itu buat analisis ya. Kebanyakan AI itu buat, jadi kaitannya memang salah satu biasanya salah satu bagian dari AI itu buat menganalisis big data. Jadi kalau besok lagi ada artikel big data dan AI, berarti memang berarti teman-teman udah harusnya mulai apa bisa memahami, oh ini buat analisis big data. Datanya apa sih? Misalnya data pendidikan. Wah, gitu. Itu sih. Karena saya juga ada kasus, ada case ngolah data pendidikan juga, ya kan? Itu kalau nggak pakai AI, bayangin kalau misalnya kita melakukan scoring essay sendiri, itu manual satu-satu ada jutaan, lama banget kan? Nah, kalau pakai AI bisa lebih cepat. Nah, itu kembali lagi ke paradigma velocity, velocity dan volume, gitu ya. Oke, itu ya. Ya, mungkin itu bagian terakhir dari materi. Jadi mungkin kita gunakan sisa waktunya untuk apa sih namanya tuh diskusi ya. Monggo Mbak Ya, Cita, saya kembalikan. oke, siap. Teman-teman di sini udah banyak banget yang tanya. Ini Mas Indra mau ngefilter atau aku pilih-pilih aja nih, Mas? Oke, aku pilih-pilih aja ya dari Pertanyaan. awal coba. Mungkin sudah dipilihkan. Oke, ada Nida Al-Hasani dari Lampung. Izin bertanya nih, Kak. Permasalahan apa aja yang sering muncul pada big data dan tolong jelaskan salah satu langkah awal untuk mengatasinya. Terima kasih. Pertanyaan serupanya juga ditanyain sama Vina Nurmaha. Yang lainnya juga tadi aku lihat pertanyaannya mirip. Permasalahan apa sih yang sering muncul biasanya pada big data? Kalau oke, langsung dijawab aja Mbak ya. Oke, kalau Boleh. ya. Kalau permasalahan sering muncul pada big data itu sebenarnya macam-macam ya. Jadi kalau dalam hal ini kalau kita bicara tentang processingnya, kita bukan dari konsep bisnisnya. Biasanya tuh berkaitan dengan pemrosesan data unstructured sama structured tadi. Jadi kita perlu memisahkan data yang structured. Jadi ada row dan kolom ya. Contoh kayak gitu ya. Ada parameternya sama data yang bentuknya unstructured ini. Nah, biasanya pengolahan data unstructured ini ya kan itu cukup apa namanya cukup kompleks karena datanya kan kita mungkin nanti dengan cara macam-macam dengan naruhnya di database atau database yang khusus apa namanya untuk data structure jadi kayak biar bisa kita indeks kita olah ya data itu bisa kita olah jadi kita taruh biasanya di
sebuah database yang bersifatnya distributed, jadi bisa dipakai di dalam satu sistem yang paralel gitu. Nah itu bentuknya bisa unstructured, dalam tanda kutip unstructured database yang bisa terdistribusi gitu. Jadi biasanya yang muncul itu yang muncul biasanya datanya karena data variasinya tadi unstructured-nya banyak gitu. Itu yang biasanya jadi problem. Kedua, kalau yang sering juga itu masalah mesin sih pada akhirnya. Jadi datanya itu ratusan juta misalnya, ratusan juta gede banget gitu ya, dan harus diproses real time, tapi alokasi mesinnya masih kurang optimal gitu. Ya, kurang optimal. Jadi punya banyak mesin sebenarnya tapi tidak digunakan dengan baik. Nah, itu biasanya kita optimasi. Optimasinya dengan nanti pembuatan file system yang terdistribusi, pemrosesan yang bisa paralel, pakai load balancer dan macam-macam sih kayak gitu. Itu Mbak, mungkin kalau muka-muka menjawab ya gitu. Semoga bisa menjawab dari Nida. Terus kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, tadi udah banyak banget yang nanya. Sejenis banyak juga sih pertanyaan yang sejenis ini soal permasalahan yang terjadi di Big Data. Ini ada Rifan Aji, asal Bekasi, izin bertanya, kenapa akurasi Big Data itu nggak sampai 100%? Nah, ini lumayan agak kepo. Apalagi kayak tadi sempat menyampaikan contohnya kan misal kayak di quick count gitu ya, Mas Faris. Kan ya pasti kan juga orang-orang juga berharapnya kayak kok nggak real 100% sih, maksudnya kok nggak akurasinya nggak bener 100%, kenapa gitu. Penjelasannya simple, penjelasannya mungkin kita pakai analogi aja. Jadi bayangkan karena big data itu apa sih namanya ya, diproses dengan menggunakan metode statistik. Jadi statistik itu kan biasanya kan dalam menyederhanakan sebuah kasus yang kompleks dia menggunakan namanya sampling ya Mbak, sampling. Atau menggunakan ada nilai-nilai yang diabaikan biasanya gitu, nilai-nilai yang tidak begitu penting diabaikan gitu kan. Nah, itu yang membuat of course tidak bisa 100%. Atau juga memang biasanya algoritma-algoritma yang ada di statistik dan komputer itu biasanya kan jatuhnya pendekatan ya, karena datanya itu kompleks dan besar gitu. Jadi of course statistik is never 100% gitu kan. Jadi bahkan quick count bahkan real count ya, misalnya kita kembali lagi ke kasus pemilu, real count aja masih bisa seketa kan, hitungan si A sama KPU beda, hitungan si B sama KPU beda. Jadi memang karena dalam statistik itu selalu ada metode-metode dan perspektif berbeda dalam melihat data gitu ya. Jadi karena itu sih kenapa nggak bisa 100%. Jadi validitas data memang ya kita bisa usahakan yang terbaik, tapi tetap akan ada namanya, kalau statistik itu margin of error, jadi selalu ada nilai koreksinya gitu, atau margin of error ya gitu. Margin of error, oke. Yes. Ya, diibaratkan di statistik ngitung 1 sampai 10 aja biasanya, maksudnya dari hitungannya Mas Faris sama aku masih ada yang ke-skip gitu lah ya. Iya, gitu Mbak. Soalnya begitu, pasti ada beberapa hal yang ke-skip, apalagi ngomongin soal angka ya Mas ya, statistik. Gitu. Puas dengan jawabannya Mas Faris, jadi kalau belum bisa langsung dijapri ke IG-nya Mas Faris. Barangkali dapat penjelasan secara khusus gitu ya. Aduh. Oke, next pertanyaannya ada siapa nih? Nurul Amalia Fadila dari Karawang. Waduh, banyak juga nih dari Lampung, dari Bekasi, dari Karawang. Semoga semuanya sehat-sehat ya, karena ada di mana-mana. Tadi juga aku sempat lihat Mas Faris ada yang dari Papua. Serius, tadi ada yang kayak di awal tuh waktu dirimu perkenalan gitu, ada yang kayak selamat malam dari Papua gitu. Wah, ini dari berbagai macam daerah di Indonesia ya. Di Papua berarti dari Karawang udah malam Mbak, jam 10 malam ini. Iya, Hebat makanya. sekali. Ya, salam buat yang teman-teman di Papua. Semangat untuk belajarnya luar biasa ya, padahal di sana udah malam tapi masih semangat untuk mengikuti webinar. Yes. Keren. Oke, lanjut ya. Tadi dari Nurul Amalia di Karawang. Seperti apa contoh pengaplikasian Big Data dalam dunia pendidikan nih Mas Faris, baik di Indonesia maupun di luar negeri? Tolong mungkin dibantu jelaskan. Iya, alhamdulillahnya ya, ini saya sama tim di Widya Analitik itu ada satu proyek dengan Kemendikbud. Itu kita membuat
sistem namanya Automatic Essay Scoring. Jadi kita partnership dengan Kemdikbud, alhamdulillah masih terus nih untuk mengawal namanya asesmen nasional berbasis komputer kan ini. Jadi masih katanya ya sistem yang akan akan menggantikan UN gitu ya. Jadi asesmen nasional berbasis komputer itu contoh ya nih itu jadi dalam suatu asesmen atau tes gitu kan itu kan soalnya ada beberapa mata pelajaran tuh Mbak, kita bisa lihat ya ada misalnya bahasa Indonesia, matematika, biologi, terus ada bahasa Inggris gitu kan ya, contoh 4 itu ya, sama fisika ada kimia ada 6 itu ya, itu aja sudah variasi datanya banyak. Kemudian jawabannya kan kalau bahasa Indonesia mungkin kita kalau di UN itu kan jawabannya ada pilihan ganda gitu kan, pilihan ganda semua tuh gitu. Tapi kalau misalnya kita di beberapa tempat tes juga ada yang pakai esai kan, nah pakai esai. Jadi memang untuk melihat apa namanya kemampuan siswa itu pakai esai biasanya. Karena kalau pilihan ganda bisa ngawur lah, bisa asal pakai kancing. Bisa cap-cup gitu, kancing ya, bener. Kancing, tapi kalau esai bingung juga, ngasal tapi yang penting masih jawab kan gitu kan, masih ada tulisannya. Gitu. Itu kan variasinya udah banyak tuh. Nah, kemudian bayangin aja nih, siswa SMA, SMP, SD dari seluruh Indonesia. Ada kemarin kita nangani data sampai 40 juta data jawaban, 40 juta data jawaban itu baru masuk dari hanya sebagian kecil sekolah gitu, mungkin baru 20% karena COVID ya, masih belum bisa tes semua. Jadi itu udah gede banget dari berbagai mata pelajaran kan gitu. Nah, tentu saja di situ juga butuh nih penanganan big data. Jadi kita tuh membuat sistem untuk penilaian esai otomatis. Jadi bayangin nih, ada soal esai 10 JT, 10 juta gitu ya. Terus dinilai gitu kan. Kalau pakai manusia kayaknya kan juga lama, terus bisa ada kesalahan juga kan, manusia subjektif ya. Kalau esai apalagi, wah ini kata siswa saya ini dekat dengan jabat, saya bisa naik jabatan. Nah, itu ini dari nama-namanya nih kayaknya nih ini nih anaknya siapa nih gitu nih ya, bisa objektif ya. Subjektivitas. Nah terus ya apa namanya, kita nyusun sistem gitu pakai AI, tadi pakai AI ya, untuk berarti makanya analisis big data itu salah satunya buat kayak gini nih. Jadi kita bisa melakukan scoring secara otomatis. Jadi kita bisa scoring essay otomatis pakai mesin. Jadi kalau mesin kan nggak ada ampun ya. salah benar gitu kan. Nah, itu aja kita harus analisis data yang bentuknya tulisan, bentuknya jawaban numerik. Jadi kayak matematika kan jawaban numerik, ada yang campuran numerik dan literasi gitu kan. Nah, itu AI-nya juga cukup kompleks. Nah, alhamdulillah juga capaiannya sudah sampai akurasinya sudah 95%. Jadi alhamdulillah juga sudah cukup baik sih gitu. Jadi itu sih pengalaman saya sama tim bareng-bareng teman-teman kita mendevelop sebuah sistem pengolahan data dan juga AI di Kemdikbud RI gitu. Sampai hari ini kita masih terus jadi partnernya Kemdikbud buat ANBK sih. Gitu. Berarti untuk program terbarunya Kemdikbud ini seluruh Indonesia dong ya Mas? Berarti ini. Kabarnya seluruh Indonesia Mbak, tapi ini masih cukup classified, jadi saya nggak bisa banyak buka-buka nih. Masih rahasia ya? Ada beberapa hal yang cukup classified, tapi ya itu jadi gambarannya seperti itu. Gitu. Jadi kan datanya besar ya, kebutuhannya besar, datanya besar, dari proses penilaiannya harus cepat gitu kan, hanya dalam waktu 1-2 hari. Kemudian kita harus mengatasi kendala bagaimana pengiriman data dan macam-macam. Kemudian kita harus bisa melakukan penyimpanan data di berbagai mesin yang mesinnya harus di load balancer dan macam-macam. Itu sudah problem big data banget. Gitu. Siap. Itu sebagai contoh ya pengaplikasian big data di dunia pendidikan terutama di Indonesia. Kalau di luar negeri ada contoh mungkin Mas Faris? Apa ya kalau di luar negeri ya? Kalau di luar negeri udah hampir, sebenarnya kalau data pendidikan itu datanya sebenarnya hampir sama sih Mbak. Entah data-data yang berupa nanti demografi pendidikan dan sebaran itu kan sebenarnya pada akhirnya itu data yang ya itu sifatnya big data banget ya. Itu juga bisa diolah sih gitu. Sekarang luar negeri juga banyak kan database knowledge base ya, berdasarkan data pendidikan berdasarkan knowledge base. Nah, itu juga pengolahan big data banget tuh. Jadi menggunakan data-data dari media sosial dan segala macam
untuk bisa memberikan sebuah hasil edukasi yang baik gitulah. I see. Oke, kurang lebih begitu. Semoga bisa ngejawab pertanyaannya Nurul. Kita lanjut. Ada Chandra Saputra dari Pekanbaru, Mas. Wah, luar biasa, jauh-jauh banget ya. Izin bertanya, sebelumnya saya dari jurusan manajemen. Jadi perbedaan big data, data analis, dan juga data science, Wah, oke. Itu apa? Maaf jika ada kesalahan kata. Oh enggak ada kesalahan. Tapi ini mungkin minta dijelaskan lagi nih perbedaannya apa? Ya, ini apa namanya ini juga ini kemarin alhamdulillah kemarin baru kita diskusikan sama apa namanya tim kita juga ada kerjaan mengenai penyusunan proposal terhadap satu proyek besar ya yang berhubungan dengan data analis dan data science. Jadi sebenarnya big data itu lebih ke arah datanya. Jadi ukuran datanya masif, pemrosesannya harus yang extraordinary gitu ya. Itu big data. Data analis itu biasanya apa namanya? Lebih ke arah how to represent data. Itu data analis. Jadi ngeluarin ekstraksi informasi dari data. Jadi sesuai dengan namanya ya, analis gitu. Bisa pakai tools. Biasanya analis kalau data analis lebih ke penggunaan tools ya. Jadi pakai ya tadi saya sebutkan ada Power BI, Tableau, bisa pakai machine learning. Nah, ya datanya direpresentasikan kayak gimana menggunakan programming. Mungkin tidak saya jelaskan di sini ya itu. Tapi teknik-tekniknya seperti itu biasanya data analis. Jadi how to represent, gimana merepresentasikan informasi dari sebuah data gitu kan. Itu data analis dengan tools ya. Nah, data scientist itu levelnya di atasnya data analis. Jadi data analis itu represent data. Nah, si data science itu lebih ke arah pertama dari mining data. Jadi dari gimana cara dapetin datanya, bagaimana cara cleansing datanya, kan informasi bisa jadi kotor ya gitu kan. Jadi gimana cara dapetin datanya legal atau tidak gitu kan. Kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan metode. Nah, kemudian nanti masuk cleansing data, labeling data, preparation data, itu macam-macam tuh. Terus kemudian nanti dari itu membuat dataset atau membuat dataset jadi big data itu juga data scientist. Kemudian nanti dia ya tadi dari mempresentasikan dataset terus harus mempresentasikan data tadi. Nah, tugas data analis itu bagian dari data scientist. Nah, gitu. Jadi biasanya orang yang harus expertise kalau di luar negeri biasanya data science itu S3 doktor di bidang science apa sih statistik atau mathematics yang kuat di science dan mathematics biasanya sih data science itu karena tools yang digunakan ya statistik ya gitu. Bagaimana kita mining data, cleansing, labeling itu kan sesuatu yang sudah rumit gitu. Nah, itu biasanya sih kalau di luar negeri kayak gitu. Jadi, Oke, gitu. sudah dibantu tadi buat Chandra perbedaannya. Semoga bisa menjawab ya. Pokoknya intinya paling tinggi berarti tadi data science ya. Ya, data science itu all about data gitu. Dari mendapatkan data, bersihin, validasi, nyiapin, preparasi, label, macam-macam, terus sampai bagian data analis tadi, nah, sampai terakhir dia bisa harus validasi dan macam-macam itu data science. Biasanya expertise karena itu biasanya dia menentukan metode gitu. Oh, metodenya seperti ini untuk bisa mining. Jadi belum tentu dia yang ngerjain gitu, tapi dia paham semua proses itu dari awal sampai akhir, hulu ke hilir. Itu data science, data scientist. Oke, siap. Semoga menjawab ya Chandra. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Wah, panjang nih. Saya Rahmat Yuda Koswara dari Pangkalan BU Kalimantan Tengah. Mas, kebetulan saya dulu alumni S1 Fisika Elektronika Instrumentasi S1 Fisika Elektronika Instrumentasi UNY. Sekarang kebetulan kerja di bagian IT. Apakah untuk semua big data jika data mentah bisa didisplay atau diaplikasikan ke semacam aplikasi PC dan bisa di-input atau editing by aplikasi itu sendiri? Jadi bisa masuk dan juga update otomatis ke database. Kebetulan di kantor saya sering pakai pengolah data di MySQL Front sama database SQLite. Oke, kedengeran ya? Oke. Kedengeran? Halo Mas Rahmat ini, wah ini Pangkalan Bun ya. Ini kayak next apa namanya? Next perjalanan saya kayaknya mau ke Pangkalan Bun nih dalam waktu dekat nih kayaknya. Jadi oke.
Oke, sebenarnya kalau data mentah itu nggak semua bisa di apa namanya bisa masukin di aplikasi ya. Dalam artian aplikasinya bisa diolah di komputer gitu. Tapi kalau kalau ini adalah termsnya adalah aplikasi yang wajar gitu ya. Contoh kayak Microsoft Word, pengolah kata, pengolah angka, nggak semua data bisa dimasukin ke pengolah itu. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang tapi kalau untuk kantoran memang di MySQL, SQLite kan tuh datanya macam-macam ya Mas ya. Jadi entah nanti misalnya datanya bentuknya value-nya seperti apa gitu kan, terus nanti strukturnya seperti apa nanti, nah itu saya kan nggak tahu. Cuma kalau semacam aplikasi itu tergantung. Jadi saya punya case nih kemarin juga 2018 2019 kan sama tim juga ngerjain di Pertamina ya. Nah, gitu. Jadi masing-masing data itu sebenarnya kalau dalam tanda kutip itu datanya biasanya ada pengolahnya gitu. Jadi bisa di display atau diedit di situ gitu. Jadi ada semacam ERP tools yang bisa nanti input, edit, output data. Tapi nggak semua juga sih. Jadi ada data juga yang bentuknya raw, jadi bentuk-bentuknya analog yang diubah ke digital. Nah itu datanya juga harus di treatment dengan khusus. Jadi dengan lebih ke arah programming ya, di script, di apa dirubah bentuknya. Tapi ada juga data yang bentuknya kalau dulu pakai Oracle ya. Jadi datanya memang masuk ke database, bisa langsung diolah, bisa langsung di apa namanya divisualisasikan dengan menggunakan front end gitu. Jadi pakai pakai apa pakai program komputer gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya semua data mentah bisa di display atau tidak, jawabannya enggak ya, enggak semua data. Jadi kita lihat dulu datanya seperti apa, kemudian isinya apa, terus metode untuk melakukan tadi input dibuka dulu ya, open input, terus edit, kemudian outputnya pakai apa gitu kan. Itu juga harus kita cermati gitu sih. Jadi nggak semua yang masuk database atau apa namanya teknologi database itu nanti terpisah dengan aplikasi untuk membuka. Jadi jangan disamakan gitu ya. Jadi kalau misalnya database ya database itu untuk tempat penyimpanan, tapi jenis data itu nggak semua bisa dibuka pakai aplikasi PC. Contoh JSON lah, JSON mungkin kalau pakai text editor bisa, tapi kita nggak tahu nih informasi dalamnya kan, gitu. Harus banyak, harus bisa diolah sendiri gitu. Nah itu sih Mas Rahmat begitu. Jadi data-datanya tergantung ya. Kita lihat datanya. Perspektif, back to perspektif, back to how we treat data. Kita bagaimana kita treat data gitu. Itu Mbak Dita. Oh, sorry. Nggak semuanya bisa diinput berarti ya Mas ya? Yes. Bisa diinput tapi tidak dengan aplikasi yang umum gitu. Mungkin banyak aplikasi yang harus kita telusuri atau dengan mungkin terakhir kita harus custom dengan script programming gitu. Oke, jadi aplikasinya juga harus disesuaikan ya Mas ya? Ya, gitu Mbak. Siap. Ini Oh ini pertanyaan kelas penanya berat. yang tadi pertama nih. Oke. Izin bertanya, arsitektur ML apa yang baik digunakan untuk mengelola data time series spasial seperti peta intensitas curah hujan di satu provinsi selama 30 tahun? Oke. Bisa menggunakan LNN, STM recurrent. atau harus Ya. menggunakan Oke. Apa ya? Ini apa RNN sama LSTM, Mas? Jadi RNN itu recurrent neural network. Ada beberapa metode, ada pakai LSTM yang saya tahu ada beberapa, ada yang pakai GUT, ada yang macam-macam. Jadi ada LSTM. LSTM itu singkatan dari long short term memory. Itu. Pokoknya itu Mbak. Itu. Terus pakai convolutional LNN ya. Tapi gini, kalau dari ini cukup berat. Jadi saya juga nggak bisa karena belum pernah pernahnya pakai RNN LSTM, tapi belum pernah pakai convolutional LNN. Jadi apa namanya? Kalau convolutional neural network pakai CNN pernah. Tapi kalau pakai convolutional RNN ya di sini kan conv RNN belum pernah pakai. Jadi pertanyaannya kalau time series spasial karena itu spasial biasanya spasial lebih cocok di konvolusional gitu. Tapi pengalaman saya ya, pengalaman saya. Tapi nanti apa namanya ini penanya nanti bisa
bisa nanti bandingin ya gitu. Gimana sih? Biasanya kalau hubungannya dengan image spasial kan image ya, 2 dimensi, array 2 dimensi, jatuhnya lebih cocok menggunakan konvolusional gitu. Tapi kalau misalnya LNN itu lebih ke arah yang bentuknya skalar. Bukan, vektor. Vektornya 1 dimensi. Jadi kayak kata-kata gitu. Kalau LNN kan LNN LSTM itu biasanya digunakan di pengolahan NLP. Yang saya pernah gunakan di NLP di semantic analysis itu pakai LNN LSTM. Nah, itu lebih cocok ke yang vektor 1 dimensi. Jadi kalau kalimat kan vektor 1 dimensi ya dibuat array 1 dimensi gitu. Ya dibuat vektor 1 dimensi gitu kan. Itu pakai LNSTM. Tapi kalau konvolusional biasanya sih gitu yang saya sepengetahuan saya mungkin itu pakai konvolusional lebih cocok seperti itu. Karena time seriesnya biasanya harus apa namanya nanti untuk menghilangkan gradien apa sih vanishing gradientnya itu nanti dengan ada beberapa cara sih. Tapi secara umum gitu. Konvolusional lebih cocok buat yang 2 dimensi. Spasial kan 2 dimensi ya. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Nida dan juga Arif. Karena pertanyaannya sama ya. Tapi yang satunya dari Jayapura, jauh juga nih. Wih, dari Jayapura. Salam Mas Arif dari Jayapura, jauh. Tadi ada juga dari Ambon. Nah, saya dari Ambon, Kak. Lainnya di Ambon. Numpang lahir aja nih Mas Arif. Iya, 5 tahun di sana terus ada kerusuhan terus pindah ke Jogja. Oke, siap. Karena ada kerusuhan terus pindah ke Jogja. Iya, sekarang udah damai, Ambon udah Siap. damai, udah damai. Udah damai, Ambon. Next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siska dari Semarang. Oke, kita back to Central Java nih. Pertama, kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk mempelajari atau mengambil jurusan Big Data? Oh, kayaknya ini dia mau ini ya, mau kuliah. Oke. Terus yang kedua, untuk saat ini perusahaan besar manakah yang telah menggunakan Big Data? Nah, Oke, nomor 1, kualifikasi apa yang dilakukan untuk mempelajari jurusan Big Data? Sebenarnya 3 sih. Tapi kalau saya lebih prefer belajar statistik. Statistik itu lebih statistik yang digabung dengan kemampuan komputer. Nah, jadi bisa milih oke. statistik, tapi nanti ngambilnya mungkin kalau di kampusnya ada computational mathematics atau computational statistik bisa diambil. Itu nanti cocok banget buat big data. Kalau di IT ya SIT, tapi nanti ngambilnya kuatkan di data processing. Jadi ada kayak kuliah data mining, data statistik, validasi data, kemudian sistem terdistribusi. Nah, itu perlu dikuatkan sih. Jadi bisa ngambil statistik, matematik atau IT, tapi disempitkan gitu. Jadi nanti ambil mata kuliah yang mendukung untuk pemrosesan big data. Itu nomor 1. Oh. Yang Nomor kedua? 2 paling gampang sih perbankan. Perbankan tuh. Kan data nasabah banyak tuh kan, data nasabah banyak. Betul. Banyak source real time. Wah, itu perbankan tuh big data banget itu, big data banget. Itu jadi big data banget. Terus contoh lagi perminyakan oil and gas juga big data banget sih itu. Oil and gas. Oil and gas big data banget. Kalau enggak ya masuk ke ini, contohnya data-data yang macam-macam sih nanti. Tapi yang saya tahu sih oil and gas masuk, perbankan juga masuk gitu. Big data. Tapi semua ini bisa pakai big data sih sekarang gitu. Karena datanya kan gede banget sekarang. Iya, termasuk tadi Kementerian Pendidikan juga pendidikan kan juga masuk. iya ya. Tapi kalau itu Pendidikan. berarti dia pakai ya, itu tapi kan dia berarti kan menggunakan apa ya istilahnya? Vendor atau mungkin enggak ya, tapi Ya, jadi ada vendor pengolahan big data, tapi kalau misalnya institusi yang menggunakan big data ya tadi perbankan, perminyakan, oil and gas, terus tadi ada juga pendidikan. Pendidikan juga masuk ya. Oke. Oh, satu lagi. Apa tuh? Catatan sipil Kementerian Dalam Negeri itu kan ngurusin data penduduk tuh. Demografi. Oh iya benar. Yes. Benar.
Itu juga seluruh Indonesia ya pastinya, Ya, karena seluruh sama jiwa kayak tadi raga. kan pendidikan juga mulai diintegrasikan gitu Nah, ya, benar juga Badan Pusat Statistik juga pasti seluruh jiwa BPS, raga, benar. BPS benar. BPS. Yes. Best, benar, Makasih Mas Fauziah. benar, 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 benar. Mbak. Kak. Oke, Yes. kita berhubung waktunya sudah di 24, kita langsung move ke pertanyaan terakhir. Oke. Boleh, mungkin pertanyaan Boleh. terakhir nih. Irina Naomia dari Blitar. Oke, 2 pertanyaan terakhir diakhiri oleh orang-orang Jawa Tengah aja ya. Oke. Orang-orang Jawa nih, setelah tadi kita udah melalang buana kemana-mana. Ini apa kalau yang kenapa belum optimal sebenarnya? Gimana ya? Bahasanya membahasakannya pertama yang paling gampang sih. Hmm. Literasi Indonesia itu ini saya tidak bermaksud menjelekkan negara sendiri ya. Karena saya juga orang Indonesia, cuma saya akui juga dari saya sendiri juga kita kurang literasi kurang literasi. Jadi kalau kata teman saya di kantor nih, Indonesia darurat literasi gitu. Jadi emang kalau kita harus ngerti data ya harus sering baca, kurang literasi. Kedua, bahasanya gini, pengetahuan teman-teman tentang data. Jadi banyak orang yang belum tahu what is data gitu. Bahkan sekarang kan banyak isu tentang data privasi yang sering bocor gitu. Terus kita sering banget share data-data yang mungkin bersifat pribadi ke media sosial, dan itu berarti kan secara pengetahuan data itu belum menyeluruh. Jadi gimana sih data bekerja gitu, terus bagaimana data bisa diambil, bagaimana data itu bisa berkeliaran di luar sana, belum bahasanya apa ya, data kesadaran datanya belum tinggi gitu teman-teman kutip ya, begitu. Ya. Jadi satu. Kedua, ketiga, masalah sebenarnya kalau secara SDM itu cukup mumpuni, karena teman-teman tadi saya sebutkan tadi ya, di belakang ada salah satu tools big data yang asli Indonesia, namanya Hagrid tadi, buatan teman-teman di Solusi 247 nanti. Itu asli Indonesia. Jadi kan kita terbukti bahwa teman-teman Indonesia tuh sebenarnya pinter se-SDM, cuma mungkin terakhir itu adalah masalah infrastrukturnya yang tidak mendukung. Jadi di kota oke lah, di kota kita bisa dapatkan jaringan internet cepat gitu, komputer mudah didapat, listrik berlimpah, tapi mungkin di daerah juga sulit gitu, sulit. Jadi banyak metode-metode yang harus kita sesuaikan gitu. Jadi kemudian juga masalah lintas generasi, personal yang ini bahasanya kan big data itu kan bahasanya kalau pengalaman saya di institusi itu memang pada akhirnya ke SDM lintas generasi. Jadi bukan kemampuan SDM, tapi bahasanya pandangan SDM di lintas generasi, sumber daya manusia lintas generasi. Jadi terms big data ini kan sebenarnya sudah baru muncul, tapi sebenarnya kalau kita tarik kembali ke belakang, data-data Udah analog lama ya, Pak? udah lama. Jadi data-data analog yang dokumen kan sebenarnya dalam tanda kutip ya big data ya, cuma pengolahannya kan beda ya gitu. Jadi kadang masih harus menyesuaikan ke situ gitu. Jadi sebenarnya kalau di enterprise sudah mulai banyak dipakai, tapi kalau institusi pemerintahan biasanya masih mulai pelan-pelan juga masuk ke gitu. Jadi ya untuk acara semacam ini saya juga cukup senang, karena biar ada literasi tentang juga big data gitu. Kita sharing tentang big data sih gitu. Jadi biar tahu big data itu apa sih gitu. Benar. Karena tadi penyebab yang pertama kenapa belum optimal atau kenapa masih kurang optimal, jawabannya yang pertama tadi itu masih kurangnya literasi ya Mas ya. Jadi kenapa kita Widya Analitik juga mengadakan acara semacam ini, ya itu tadi untuk menambah literasi teman-teman semua gitu. Baik Yes. tadi dari teman-teman yang mungkin sudah dari expertise, sudah kerja, atau mungkin yang menggeluti bidang ini, atau mungkin tidak menggeluti bidang ini tapi ternyata pengen tahu, atau mungkin seperti tadi ada yang baru mau pengen gitu ya menggeluti bidang big data gitu loh teman-teman. Jadi literasi, terus yang kedua tadi apa Mas? Ada ini apa namanya, data, kesadaran data. Nah, kesadaran akan data. Oke, kesadaran akan data sendiri. Terus yang terakhir itu tadi sebenarnya bukan SDM ya, karena sebenarnya SDM di Indonesia menurutku juga sebenarnya mumpuni Mas. Cuman itu tadi ada gap apa ya, gap
antar generasi tadi Ya ya. antar generasi. Kalau saya lihat di institusi itu bisa gap antar generasi sih jatuhnya. Gitu. Ya, benar-benar. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal big data, data itu sendiri juga udah lama ya ada Yes. gitu loh. Dan maksudnya kayak BPS itu juga maksudnya udah dari zaman dulu gitu loh, Ya. pakai yang namanya data, big data gitu-gitu. Iya, Jadi betul, Mbak. sebenarnya udah dari lama, cuman gap generasinya yang mungkin terjadi sampai saat ini dan mungkin akhirnya di belakangan ini juga mulai akhirnya naik lagi gitu ya, Mas ya. Betul. Mulai akhirnya banyak kesadaran yang mulai kebuka gitu soal Yes. data itu sendiri gitu. Yes. Semoga ini semua bisa menjawab, bisa bikin kita juga nambah literasi ya teman-teman, baik yang sudah ekspertis di sini, baik yang di bidangnya ataupun bukan, atau mungkin baik yang baru mau mencicipi dunia big data dan juga data sendiri. Terima kasih banyak 8.30 malam hari ini harus kita akhiri. Mas Faris, terima kasih banyak Mas Faris, materinya yang sudah disampaikan Yes. bisa Terima menambah kasih juga literasi buat kita waktunya buat semua. sharing-sharing. Iya. Iya, nanti semoga kita ketemu di Yes. lain kesempatan dan di lain webinar lagi ya Mas Faris. Iya, terima kasih, Mbak. Ya, Oke, terima kasih sembari buat teman-teman menjawab ya. juga terima kasih juga untuk teman-teman dan sembari menjawab dari tadi teman-teman yang nanya link absen, nggak ada link absen ya teman-teman. Jadi seperti apa yang tadi sudah dibilang di awal, nggak ada link absen, tapi ini sudah di-share screen. Ini adalah link feedback untuk teman-teman bisa dapat e-sertifikat. Jadi bisa langsung diisi di link ini 1 kali aja ya teman-teman, karena udah pasti akan dapat e-sertifikat. Kemudian feedback dari teman-teman dipakai link ini ditunggu sampai tanggal 2 September. Di jam 12 siang. Nah, nanti sertifikatnya akan dibagikan maksimalnya sampai tanggal 3 Septembernya. Jadi teman-teman bisa diisi dari sekarang sampai maksimal tanggal 2 September. Nanti untuk sertifikatnya diterima maksimal tanggal 3. Jadi harap bersabar yang mungkin hari ini atau besok atau lusa namanya belum ada nih di di sertifikat belum ada namanya gitu ya di daftarnya, harap bersabar karena maksimal di 3 September gitu ya. Jadi harap ditunggu aja karena harus dipikirin satu-satu gitu ya sama tim dari Widya Analitik. Oke, pesan terakhir juga jangan lupa teman-teman coba untuk register ke Toba AI, itu adalah sosial media analitik dari Widya Analitik sendiri namanya Toba AI. Ini free, jadi teman-teman bisa pakai kupon di bawah itu judulnya nama kuponnya webinar. Jadi nanti ketika teman-teman buka Toba AI daftar, nanti di bawah sendiri di kolom bawah sendiri ada kupon yang harus dimasukin, teman-teman masukin pakai kupon webinar. Nah, di mana bukanya kalau kesusahan mungkin teman-teman langsung cari aja di di pencarian web itu langsung toba.ai atau bisa langsung bit.ly/daftar Toba AI. Itu nanti langsung ke ke registernya gitu. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga sehat selalu. Semoga materi yang disampaikan oleh Mas Faris dan juga dari Widya Analitik bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu di lain kesempatan. Ya, semoga dikasih kesehatan selalu semuanya. Jangan lupa link feedback-nya diisi dan teman-teman juga bisa konsultasi project solusi big data dan juga AI di www atau www.widyaanalitik.com ya. Nanti bisa juga konsultasi project langsung aja ke bit.ly/konsultasi analitik. Gitu. Jangan lupa dicoba Toba AI-nya dan kalau mau konsultasi project bisa langsung ke widyaanalitik.com. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat selalu semuanya. Tadi kuponnya webinar ya, teman-teman, buat nyobain Toba AI. Gitu. Selamat malam Jangan semuanya. lupa ya. Malam Mas Faris, sehat selalu teman-teman. Oke.